Oke guys, saat ini saya sedang berada di pos registrasi Gunung Rinjani via Sembalun. Sudah terlihat kegagahan Gunung Rinjani dari pos registrasi. Dan inilah jalur pendakiannya. Kami pun melakukan perjalanan dengan sangat hati-hati, pelan-pelan, dan tidak terlalu buru-buru. Kami berjalan beriringan, dan saya pun paling belakang. Mereka berjalan sambil mengobrol, entah mau ngobrol apapun, biarlah yang penting mereka senang. Kami pun terus berjalan. Saya pun berjalan mendahului teman-teman saya. Saya mengejar teman saya yang berada di depan. Entah kenapa teman saya yang di depan ini kok semangat sekali ya. Aneh. Saya pun terus mencoba mengikutinya dari belakang. Dan saya penasaran sampai di mana sih dia terus berjalan tanpa istirahat. Meskipun saya lelah, saya berusaha berjalan untuk tetap terus berada di belakang teman saya. Oh iya, abang yang satu ini jauh-jauh loh dari kota Padang ke Lombok hanya untuk mendaki Gunung Rinjani. Salut nggak sih? Hebat sih kalau menurut saya. Ayo bang, semangat, jalan terus. Aku di belakangmu. Jangan berhenti ya. Akhirnya, dia lelah juga. Saya pun melewatinya dan bertanya kenapa dia berhenti. Saya pun melanjutkan berjalan untuk berada di paling depan dan sambil menunggu teman-teman saya yang sudah di belakang. Sebenarnya dari sini kita bisa naik ojek sampai langsung ke pos 2. Cuman nggak tahu bayarnya berapa. Tapi sih, kalau kita sanggup jalan kaki, mending jalan kaki aja. Perjalanan dibilang ya masih lumayan landai. Tapi jauh sih, pos 1 saja belum terlihat. Apalagi pos 2. Walaupun jauh, ya nggak apa-apa. Jalan aja terus, ntar lama-lama juga nyampe. Saya pun menyuruh teman saya untuk berada di depan saya. Soalnya bosan sendirian terus di depan. Ayo bang, jalan terus, semangat, jangan berhenti. Dari sini terlihat dengan jarak dekat
gagahnya Gunung Rinjani, tetapi sebenarnya masih jauh. Cuman pandangan aja yang terasa dekat. Kayaknya di depan sana ada orang tuh, lagi istirahat kayaknya. Kayaknya di bawah pohon enak tuh istirahat. Setelah istirahat sebentar, kami pun melanjutkan berjalan pelan-pelan menuju pos 1. Sepertinya pos 1 sudah ada di depan. Pemetaan. Itulah nama pos 1 yang ada di jalur Sembalun ini. Kami pun melewatinya. Setelah sesampainya di pos 1, kami memutuskan untuk tidak berhenti. Kami lanjutkan perjalanan menuju pos 2 dengan pelan-pelan. Oke bang, lanjut aja foto-fotonya. Kami numpang lewat dulu ya. Menuju pos 2, kami berjalan melewati jembatan. Tetapi di bawah jembatan ini, sungainya tidak ada airnya. Air di jalur Setia Sembalun ini sudah kering dan tidak ada sumber air. Jika ada, itu pun cuma setetes. Katanya sih di pos 2 ada sumber air. Lumayan banyak sih airnya. Makanya nih lagi buru-buru nih. Mau cari air, mau cari pos 2 juga. Pos 2 mana sih? Nggak kelihatan. Akhirnya pos 2 sudah tampak di depan mata. Kami pun makin bersemangat berjalan untuk mencari sumber mata air yang berada di bawah pos 2 tersebut. Soalnya persediaan air kami sudah habis. Teman saya pun langsung turun untuk mengambil air
Sambil menunggu teman saya mengambil air, saya pun keliling-keliling jembatan, melihat sekitar jembatan, dan melihat juga di bawah jembatan. Setelah itu lanjut terus menuju pos 2. Ternyata di pos 2 sudah banyak banget orang yang istirahat menunggu temannya. Bahkan banyak orang yang sudah masak, bahkan seduh kopi. Keren juga nih pos 2. Udah kayak perumahan aja. Santun. Nggak sampai. Kami pun terus melakukan perjalanan mencari dan menuju pos 3. Sepertinya kami harus buru-buru nih, soalnya harus sampai Pelawangan sebelum gelap, biar tidak terlalu dingin. Pandai bro. Bonus. Oh iya, di saat berjalan harus tetap hati-hati ya, soalnya banyak jurangnya di jalur Pias Balun ini. Sepanjang kami berjalan, saya pun menemui sungai lagi yang tidak ada airnya sama sekali. Airnya kering banget, tidak ada aliran sedikit pun. Jalur dari pos 2 menuju pos 3, kami sering menemui jalur dengan menggunakan tali. Tapi tenang aja, masih semangat kok berjalannya. Perjalanan sudah mulai sedikit-sedikit menanjak dengan dikelilingin kiri kanan rumput-rumput hijau yang lumayan tinggi, lumayan seru sih.
Selangkah demi selangkah, saya pun terus berjalan ke depan, sambil melihat di depan banyak bukit-bukit yang lumayan keren. Saya pun makin semangat untuk berjalan. Lagi-lagi saya menemukan jalur yang menggunakan tali. Di sepanjang perjalanan menuju pos 3 ini, jalurnya masih dibilang landai. Lumayan lah buat pemanasan kaki. Belum terlalu menyiksa sih. Itu namanya pos santuy. Jalur Pia Sembalun ini bisa dibilang jalurnya sangat terbuka. Dari awal saja mulai saya berjalan, saya tidak menemuin hutan yang lebat. Tapi sih jalur ini asik buat kalian yang ingin mendaki Gunung Rinjani. Lebih baik lewat Pia Sembalun ini karena lebih mudah. Tak lama kemudian, akhirnya kami sampai di pos 3. Kami pun cuman istirahat sebentar 5 menit. Setelah itu kami pun melanjutkan berjalan lagi. Ya. Saya pun melewatin aliran sungai lagi yang sudah mengering dan tidak ada airnya sama sekali. Ya lumayan sih, jalannya agak bebatuan, tapi pantang mundur, jalan terus. Sambil melewatin beberapa pendaki yang lagi istirahat di pos, saya pun terus berjalan. Gak nyangka ternyata jalanan dari mulai sini sudah mulai menanjak. Lumayan sih, tanjakannya lumayan tinggi, tapi gak apa-apalah, semangat terus lah. Singkat cerita, saya pun langsung sampai tiba di pos 4. Berhubung kami sudah istirahat sebentar tadi di bawah, kami pun lanjutkan perjalanan dan tidak berhenti. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju Pelawangan. Dari mulai sini, kita sudah menemukan pohon-pohon yang lumayan tinggi, tapi tidak lebat. Ada sih satu persatu dilewatin. Tapi dari sini sudah semakin asik. Tapi tenang aja, jalannya masih landai kok. Mungkin sedikit lagi kita akan menemukan tanjakan yang lumayan tinggi. Untuk saat ini nikmatin aja dulu perjalanan yang masih landai ini. Saya melihat di depan ada pendaki lain 2 orang yang sangat bersemangat sekali. Saya pun berusaha menghampirinya dan mengejarnya.
Tapi sepertinya saya nggak mampu mengejarnya. Soalnya mereka sudah sangat jauh dan saya pun harus menunggu teman saya yang di belakang. Dari sini perjalanan sudah semakin terasa sejuk dan tidak terlalu panas seperti yang di bawah tadi. Saya pun menyuruh teman saya untuk berjalan di depan. Saya mengikuti dari belakang. Matahari pun dengan cahayanya yang begitu cerah dan mengkilau membuat sinarnya memancarkan di perjalanan kami. Dari sini, Pelawangan mungkin sudah dekat, tapi belum terlihat. Kami pun terus berjalan, dengan ditemanin matahari yang masih menyinarin perjalanan kami. Berjalan pelan-pelan, istirahat sebentar. Kami juga bertemu pendaki yang lagi istirahat, dan mereka tidak lama kemudian juga berjalan. Kami pun perlahan-perlahan berjalan, tidak terburu-buru karena waktu juga belum gelap. Ayo bang, semangat. Nanti di Palawangan kita bangun tenda, kita bikin kopi. Ya mau ngapain lah, bebas. Santai bang, pelan-pelan aja. Tunggu saya di belakang ditinggalin. Awas bang, jaketnya jatuh. Ya kan, bener kan, jatuh. Menuju Pelawangan, terlihat jalur summit untuk besok pagi
Di sisi sebelah kiri, di atas, itu jalur menuju puncak Gunung Rinjani. Kami pun semakin semangat melihatnya. Kami pun lanjut berjalan. Break. Saya pun istirahat sebentar. Setelah itu, saya melihat sekeliling saya. Lumayan sih keren. Malah ditinggal temen. Woi bang, tungguin dong. Ketinggalan jauh nih. Hati-hati bang jalannya. Awas jatuh. Ayo semangat, sedikit lagi. Akhirnya kami sampai di pos 5, yaitu Pelawangan. Kami sampai di Pelawangan sebelum gelap. Tapi sunset sudah mulai tiba. Bener-bener keren dah Gunung Rinjani ini. Mantap.